didoakan saya yang kedua kali itu saya yang minta. Saya bilang, panggil itu tim doa itu, udah nangis mama, nangis kakak, nangis semua, suami saya pun nangis gitu karena sakitnya di sini kayak ada kayu nyucuk di dada saya ini, napas pun susah, nggak bisa sampai ibaratnya dibersta gini kayak gitu, dinginnya saya sampai keringat dingin, baju ini basah semua saking sakitnya, nahan sakitnya. Saya merasa inilah detik-detik orang yang mau meninggal. Kayak ginilah rasanya kalau udah mau dipanggil sama yang kuasa. Kayak gitulah pemikiran saya di waktu saya merasakan sakit itu. Tapi di situ datang, padahal ibaratnya tim doa ini bukan dibayar, bukan dia mengharap imbalan apapun dari saya, tapi dia dengan sukarela datang. Pada malam itu hujan deras, datang orang itu berpayung datang ke rumah untuk mendoakan saya. Sampai dia pun mendoakan saya sambil menangis. Terus di saat itu saya didoakan itu saya bilang, Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya, selamatkan saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Di situ saya merasa udah dijamah oleh Tuhan Yesus. Saya merasa udah ada mujizat yang dapat pada saya pada waktu malam itu. Dia mendoakan saya seperti badan saya ini kayak kena sangat arus listrik tersetrum gitu kan. Dan rasa sakit itu semakin sakit karena dia bilang pun nanti pas untuk pencabutannya ini kamu akan lebih merasakan lebih sakit lagi katanya. Pada waktu itu memang sakit kali yang kurasakan sampai untuk bicara, untuk mengatakan sakit aja pun udah nggak sanggup gitu. Jadi setelah didoakan, semua keluarga pun ikut berdoa, menangis. Terus saya bilang, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Sembuhkan aku Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Tuhan Yesus, aku milikmu, tak ada kuasa apapun yang berhak dalam hidupku hanya selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa berkuasa dalam tubuh ini Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Saya bilang seperti itu sambil saya menangis. Tiba-tiba rasa sakit yang nyucuk sini itu hilang. Setelah itu, begitu orang itu pulang semua udah enakan di badanku. Berapa hari kemudian pas malam minggu, saya bilang sama suami saya, besok ke gereja kita, saya bilang gitu kan. Dia terkejut. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikut video cuplikan akan kita tonton kesaksian seorang mualaf. Ketika dia menikah dengan suaminya, dia menjadi mualaf dan dia menjadi orang yang teguh berdiri di agamanya ataupun mempertahankan agamanya. Tetapi setelah itu dia mengalami sakit penyakit yang membuat dia penyakit itu serasa hampir mencabut nyawanya. Dia sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada perubahan. Tetapi ketika dia didoakan dan ketika dia memanggil nama Yesus, secara ajaib dia disembuhkan dan dia kembali kepada Kristus. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saya bernama Selvianti Brubarus. Saya berusia 35 tahun, jalan 36 tahun. Saya bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Karo, Brastagi. Saya berasal dari keluarga Kristiani. Orang tua saya seorang Kristiani. Kami 5 bersaudara. 3 laki-laki, 2 perempuan, dan saya anak yang bernomor 4. Saya anak nomor 4, adik saya yang di bawah laki-laki, bawahan saya. Dari kecil, saya selalu dididik orang tua untuk selalu rajin ke gereja. Karena orang tua saya pun, baik ibu saya dan bapak saya, ikut serta ambil alih sebagai pengurus gereja. Kami sehari-hari pekerjaan orang tua bertani, ke ladang, ke sawah. Dari kecil kami diajarkan orang tua ya setiap pulang sekolah ke ladang, kalau enggak ke sawah. Di masa saya kecil itu hari-hari yang saya tunggu hanya hari Minggu. Karena saat-saat hari Minggu itu hari yang menyenangkan bagi saya, karena namanya anak-anak kan hari Minggu yang cuma libur, nggak kerja. Karena orang tua saya kalau hari Minggu
nggak ke ladang, nggak ke sawah gitu kan. Jadi terus hari-hari biasa pun kalau orang tua saya nggak pernah memberikan jajan, hanya hari Minggu aja. Jadi di saat waktu saya masih kecil itu, hari-hari yang saya nantikan hanya hari Minggu, karena di situ nggak kerja, nggak ke sawah, nggak ke ladang, hanya ke gereja, dan pulang dari gereja bisa main-main. Selain itu, ya termasuk orang tua saya di kampung itu pada saat itu bisa dibilang orang berada. Jadi sawah lebar, ladang lebar, ternak pun ada, sampai melihara kambing juga gitu. Jadi waktu kami masa kecil itu nggak ada waktu untuk bermain. Hanya waktu bekerja, sekolah, bekerja, liburnya hanya hari Minggu. Tahun 98 terjadilah masalah sama orang tua saya. Karena ada masalah selisih paham sama tetangga. Akhirnya orang tua saya berantem. Karena di situ mungkin karena orang tua saya ini setiap ada yang menjual ladang, yang membeli orang tua saya. Jadi ada orang iri atau nggak terima. Jadi dengan cara lain dia membacok bapak saya. Tahun 98 bulan 7 tanggal 9. Itu kejadian jam 12 malam. Bapak saya dibacok. Berantem, memang udah sengaja disediakan alatnya. Malam itu dipancingnya bapak saya keluar. Bapak saya dibacok. Padahal di saat itu abang saya yang pertama sudah melamar tentara di Sibolga. Dan pada saat itu dia sudah keluar nomornya, udah masuk anggota. Tapi karena kakak saya yang nomor 2 mau menikah, abang saya itu datang dia. Jadi pas kejadian itu, ketepatan abang saya di situ karena dia belum pulang, belum balik ke tempat dia bertugas. Jadi karena bapak saya dibacok, jam 12 malam kami bawa bapak ke rumah. Di situ aku masih berusia 12 tahun. Aku kelas 4 SD tahun 98. Karena aku lahir tahun 86. Tanggal 9 bulan 10. Jadi kejadian itu saya masih kelas 4 SD. Pada saat itu kami berdoa. Akhirnya sudah pagi, bapak saya ini dipikul, dibawa pakai bambu, dimasukkan sarung, dibawalah ke tempat yang bisa mobil masuk, jauh sekitar 5 km perjalanan tanjakan. Sampai di tempat itu sudah jam 9 pagi. Tapi bapak saya masih tetap bertahan. Baru dibawalah bapak saya ke kota, ke rumah sakit Adam Malik Medan. Sampai di rumah sakit Adam Malik Medan jam 12 siang. Dari kejadian jam 12 malam sampai jam 12 siang tidak ada pertolongan apapun selain pertolongan Tuhan Yesus. Yang membuat bapak saya bertahan hidup, kami hanya berdoa dan menangis. Setelah itu, abang saya lari, dicari ilah sama polisi. Dan abang saya ditahan. Begitu juga orang yang membacok bapak saya itu ditahan. Setelah itu, bapak saya sama mama saya di rumah sakit selama 5 bulan. Abang saya yang paling tua di dalam sel tahanan. Karena kakak saya pada malam itu, karena dia pesta, ya dia sudah dibawa sama suaminya. Ikut bersama suaminya. Tinggal abang saya, yang atasan saya itu dia masih SMP kelas 1. Dia tinggal di Brastagi. Dia di situ tinggal di Brastagi bersama abang saya, abang dari Pak Tua. Dia tinggal di situ, kos di situ. Jadi saya dititipkan oleh ibu saya di kampung saudara ibu saya. Jadi kami nggak di kampung itu lagi kami. Pada saat itu langsung saya dititipkan dengan adik saya yang berusia 3 tahun. Kami berdua dengan adikku berusia 3 tahun. Kami dititip di situ. Abangku yang paling tua itu di penjara. Itu begitu besar rintangan yang dihadapi oleh ibuku. Begitu banyak cobaan yang akhirnya abangku tadi pun yang aturannya udah jadi tentara, bahkan sudah menjadi tahanan. Pada saat ibuku sama bapakku di rumah sakit, kami tinggallah di lingkungan baru yang harusnya aku beradaptasi di situ dengan lingkungan baru.
tanpa sosok seorang ibu, tanpa sosok seorang ayah, dan menjaga seorang adik yang berumur 3 tahun. Di situ keluarga ibu saya ini Muslim, adik dari ibu saya. Dia Muslim, kami tinggallah bersamanya. Dan orang itu kurang peduli dengan saya dan adik saya. Jadi saya berjuang, saya pergi ke rumah orang, saya bilang saya mau nyuci pakaiannya biar dapat upah, biar bisa beli makan sama adekku. Nanti pergi ke tempat orang yang punya pelihara babi, dia membutuhkan kayu bakar, ku cari ke sungai, kayu bakar ku cari ke sungai, nanti dikasih 1.000, bisa untuk beli jajan sama adekku, selama 5 bulan. Setelah 5 bulan, bapak saya keluar dari rumah sakit, kami pun tinggal di tempat kampung saudara ibu saya itu. Di situ kami tinggal di rumah ngontrak, karena bapak saya nggak mau lagi pulang ke kampung itu. Tinggal semua, baik ternak tadi, baik padi yang sudah mau panen, baik tanaman semua ditinggal. Bapak saya tidak mau balik ke sana, karena bapak saya bilang, biarkan itu semua. Anggap itu seperti Sodom dan Gomora. Kayak gitu dibilang bapak saya. Tapi setelah keluar dari rumah sakit, bapak saya sangat berubah. Di saat itu, bapak saya sudah banyak berubah, karena urat sarafnya ini sudah terputus. Jadi bapak saya itu dibilang udah bukan bapakku yang dulu lagi. Dia gampang marah, tidak tahu masalah saya dipukul, berjalan lambat laun. Padahal di saat itu karena bapak saya tidak mau mengharapkan harta yang dari kampung itu, ibu saya berjuang bekerja di ladang orang mengharapkan upah yang ibaratnya tidak cukup untuk berobat jalan bapak saya aja, uang itu tidak cukup. Jadi saya setiap pulang sekolah, saya kerja, apa aja disuruh orang nyuci kainnya, saya cuci, disuruh orang ngambil makanan babinya ke ladangnya, saya ambil. Nanti saya kadang ngambil kayu yang hanyut-hanyut di sungai, kadang saya cari daun ubi, saya ikati atau genjer saya jual, supaya ada untuk tambahan, untuk makan mama saya sama bapak saya, kayak gitu. Jadi lambat laun, setelah saya berusia 15 tahun, di situ memang hari ke hari saya selalu dapat kekerasan dari bapak saya. Karena tinggal saya di situ yang paling besar. Kakak saya sudah menikah, abang saya pun sudah keluar dari penjara, dia juga menikah. Terus abang saya yang nomor 3, dia tetap tinggal bersama abang saya, anak Pak Tua itu di Brastagi. Dia tetap sekolah di situ. Jadi karena tinggal saya, anak yang paling besar yang sama bapak menghadapi bapak saya yang sudah agak rusak sarafnya, saya selalu kena kekerasan oleh bapak saya. Jadi pada saat itu saya sudah berusia 15 tahun. Saya kelas 2 SMP mau naik kelas 3 SMP. Di situ saya sudah tidak tahan. Saya tidak tahan, saya pergi. Karena saya tahu ada Pak Uda yang di Pekanbaru, saya pergi ke sana. Saya pergi ke Pekanbaru, sampai saya di Pekanbaru, saya bekerja di pabrik aspal APC. Saya bekerja di situ jadi pembantu rumah tangga. Pada saat itu saya bertemu dengan mantan suami saya itu. Saya bertemu karena dia sapam di situ. Saya bertemu dengan dia. Saya karena tidak pernah pacaran, tidak pernah kenal gitu bagaimana rayuan itu laki-laki itu, ya selalu percaya aja. Apalagi yang selama ini yang saya dapatkan hanya kemarahan dari seorang bapak. Tiba-tiba saya bertemu dengan laki-laki yang sayang, perhatian. Jadi saya tidak panjang pikir kalau berbeda agama, tidak. Karena pun dia bilang kalau seorang perempuan itu harus ikut dengan suami, begitu juga agamanya pun ya ikut agama suami gitu. Tapi di saat itu saya dibawa ke Siantar, ke tempat abang dia. Rupanya dia sudah ngomong sama orang tuanya bahwa mau menikah dengan seorang gadis yang beragama Kristen, orang Karo gitu. Mertua saya ini tidak setuju karena dia masih identik dengan adat, dengan tata krama Jawa itu masih erat dia, karena keluarga dari suami saya ini masih keturunan ningrat.
masih keturunan darah biru katanya. Jadi mertua saya ini tidak setuju kalau saya jadi menantunya. Tapi karena suami saya berkeras, akhirnya kami dinikahkan oleh abang dia. Suami saya 7 bersaudara. 7 bersaudara, 4 laki-laki, 3 perempuan. Suami saya nomor 6. Setelah kami menikah, kami datanglah ke rumah mertuaku. Yang tempat ibaratnya di situ betul-betul aku harus beradaptasi lagi dengan lingkungan, dengan suku beda, agama beda, semuanya beda, beda drastis dengan kehidupan yang kuhadapi, yang kualami selama ini itu berbeda, jauh berbeda. Di saat itu saya tetap merasa, ya bagaimana caranya ya supaya aku disukai, disenangi oleh mertuaku. Di saat itu di rumah mertuaku kami baru menikah, kami tinggal bersama mertuaku. Kalau aku cuci piring, aku simpan di rak piring, diambil lagi sama mertuaku, dicucinya lagi, jorok, bata katanya gitu kan. Dia nggak terima, setiap pekerjaanku dia tidak terima. Akhirnya suamiku memutuskan kalau kami cari rumah kontrakan. Kami ngontrak, tapi karena suamiku anak laki-laki paling kecil, dia tidak tahu pekerjaan. Tidak tahu, cuman hanya hari itu dia sapam, setelah habis kontrak pabrik aspal itu, dia udah bingung. Kalau kerja keras dia nggak sanggup, dia hanya bisa kerja yang ringan-ringan gitu. Kalau kerja keras dia nggak pernah. Tapi karena aku udah terbiasa dari kecil kerja, aku nggak mengharapkan suamiku untuk kerja. Aku yang kerja. Kerjaan apapun, berbotot, keliling kampung, bawa goni, terus cari sayuran di rawa-rawa, apalagi di daerah Pekanbaru kan banyak rawa-rawa, ada tumbuhan kangkung, genjer gitu kan. Aku ambili, nanti aku ikat, aku juali ke kampung-kampung, ke rumah-rumah. Jadi lambat pertama aku menikah dengan suamiku, tahun pertama dan punya anak pertama, kami sudah kredit tapakan. Begitu tahun kedua, karena anakku yang pertama dan anakku yang kedua agak rapat. Di saat anakku yang pertama berusia 2 tahun setengah, dia anakku yang kedua sudah lahir. Jadi setelah lunas kreditan kredit lagi bahan bangunan biar bisa bikin rumah. Tapi di saat itu aku selalu beradaptasi. Kalau tetangga pergi wirid, aku ikut wirid. Kalau tetangga ikut pengajian, aku pengajian. Kalau tetangga ada acara kumpulan apapun, aku tetap ikut. Tapi suamiku nggak mau, dia wirid pun dia nggak mau gitu. Sholat pun enggak. Jadi di hari ke hari, apalagi di saat bulan puasa, aku belajar dari tetangga puasa, aku belajar ikut puasa sama dia. Asal pagi aku dibanguninnya ke rumahku, diajaknya sahur di rumah dia, diajarinya sholat gitu di rumah dia. Dia eh, bilang, ya aku senang bisa mengajari kau karena eh, aku dapat pahala katanya gitu kan. Dia belajar lambat laun eh, datang lagi lah anakku yang nomor 3. Begitu anakku yang nomor 3 lahir, dapatlah kami ujian yang sangat besar. Dapat cobaan ujian yang sangat besar di saat usia anakku yang 5 bulan. Berusia 5 bulan anakku terkena plastik. Dia terkena plastik, kami bawa ke rumah sakit sana, ke rumah sakit sini, semua tidak mampu. Terakhir kami bawa ke rumah sakit Citra Bunda di Pekanbaru. Kami bawa ke situ, juga dokter bilang, ya bukan kita yang menentukan nyawa manusia, tapi kita berusaha. Kami akan usahakan semampu kami, Bu. Ibu berdoa. Tapi di saat itu anak saya ini sudah dibiarkan karena diimpus di apapun nggak bisa lagi, udah nggak masuk. Sampai kapuk itu, kapas itu dibasahi, badan anakku ini ditutupi semua karena saking panasnya tinggi. Dan keluarga bilang, ya udahlah kita bawa pulang aja. Di situ saya nangis, saya berdoa. Di situ agama saya kan Islam, saya bilang, ya Allah, tunjukkanlah mujizatmu ya Allah, sembuhkanlah anakku. Jika memang saat ini kau panggil anakku, kau jemput anakku, aku ikut ya Allah. Saya bilang seperti itu. Saking 3 hari dia sakit, nggak mau makan, nggak mau minum, asal apapun dimasukkan ke mulutnya keluar. Ternyata karena kena plastik dia harus berobat kampung. Akhirnya diobati, obat kampung, sembuh. Pulang kami dari rumah sakit. Di rumah sakit kami sekitar 2 minggu. Jadi timbullah utang. Akhirnya rumah kami terjual.
untuk membayari utang di saat anak saya sakit, rumah terjual, kami ngontrak. Ngontrak sana, ngontrak sini, pindah sampai berapa kali kami pindah. Karena bukan nggak cocok tempat kami yang ngontrak itu, hanya nggak cocok aja harganya. Nanti begitu 3 bulan kami tepati naik, kami nggak sanggup bayar. Akhirnya aku memutuskan numpang di tapaan orang. Ada di sana di Pekanbaru abang angkat saya, dia sama semarga sama saya nggak malu, saya datang ke rumahnya. Bang, aku udah nggak sanggup ngontrak terus bang, karena mahal kontraknya, uang nggak ada, untuk makan aja kami susah. Ini aku minta sama abang, aku minta bantuan, belikan aku tepas itu gede, belikan aku tepas, biar aku bikin gubuk supaya nggak ngontrak lagi. Tapi aku minta sama Kam, ini bukan kira utang, aku minta seikhlasnya. Aku bilang, kalaupun Kam ikhlas itu 10.000 atau 20.000, yang penting keikhlasan dulu, saya bilang gitu. Datang kakak ipar saya itu menangis dan berikan uang kepada saya. Bangunlah gubuk kalian, memang bagus itu katanya, daripada kalian ngontrak. Akhirnya kami numpang di tanah orang, kami di situ bikin gubuk dari kayu bulat dan dari tepas anyaman kulit sawit itu, kulit batang sawit. Kami buatlah gubuk ukuran 3x5 besarnya. Gubuk itu 3x5 meter. Di situ masak, di situ kami tidur bersama 3 orang anak saya. Karena ada tetangga yang waktu kami ngontrak itu berjualan di pasar, saya terinspirasi juga, bagaimana ya kalau saya jualan juga. Jadi saya terinspirasi, saya jualan es dawet. Di saat itu pertama saya jualan, ya bisa dibilang masih merintis ya, cukup untuk makan. Tapi karena saya nggak tahu, saya tiba-tiba datang lagi anak saya yang nomor 4 ini. Di situ saya tidak terima. Saya bilang, Tuhan, kenapa selalu kau berikan aku anak, sedangkan hidupku susah. Sedangkan anak yang 3 ini aja pun susah untuk ngasih makannya. Kau kasih lagi, saya bilang. Terus saya seakan-akan kayak marah gitu sama Tuhan. Saya bilang, kenapa Tuhan, banyak orang yang membutuhkan anak, banyak orang yang menginginkan sampai berobat kemana-mana, enggak juga, tapi kenapa kau berikan? Saya bilang. Saya nangis, saya seakan-akan tidak terima, karena sedangkan anak yang 3 aja pun susah saya ngasih makannya gitu kan. Jadi pas di suatu malam saya berdoa sambil nangis. Saya bilang, Tuhan, kalau memang kau merasa pantas anak ini kau titipkan sama aku, ku terima, tapi aku pingin kali Tuhan punya rumah gedong. Kepingin kali aku kalau anak ini nanti lahir di rumah gedong. Saya bilang seperti itu. Setelah itu besoknya saya jualan laris. Jualan itu laris sampai saya bisa punya tabungan. Tapi di situ pun mujizat itu sebenarnya saya dapat, karena saya pun kalau saya dibilang Islam, tapi kalau di saat saya sedih, di saat saya dapat musibah, selalu saya berdoa menyebut Tuhan Yesus. Setelah itu tercapailah, karena ada juga mujizat, ada tetangga saya juga di depan rumah itu bilang, waktu malam itu ada hujan, dia menghina saya itu, ada hujan deras, angin kencang sampai kami nggak bisa tidur di rumah memang pada saat itu karena takut. Karena di depan rumah saya itu pun ada pohon. Jadi pada saat itu pagi-pagi tetangga saya itu datang, dia bilang, kami tadi malam nggak bisa tidur karena nengok dari jendela kaca rumahku, aku tengok, kapan lah terbangnya rumah Yanti itu, gitulah katanya pagi-pagi itu ngomong sama saya. Tapi saya di waktu dia ngomong itu nggak marah, tapi kok kayak ada yang mengajari saya bilang, iya Kak, karena belum siap itu rumahku di sana, udah aku bangun gedung besar, belum siap, soalnya kan besar kali saya bangun, jadi belum siap, nanti kalau udah siap rumah itu pindahnya kami ke situ. Aku bilang kayak gitu, sedangkan
tapaan apapun nggak punya, satu biji batu bata pun nggak punya. Tapi karena di saat perkataanku itu didengar oleh Tuhan, mungkin terjadi kenyataan apa yang saya ucapkan itu kenyataan. Jadi begitu anak saya yang nomor 4 lahir, karena rezeki itu terus dikasih berlimpah, mengalir terus rezeki itu, kami bisa punya rumah, bisa tinggal di rumah yang layak sampai berjalan terus rezeki itu sampai anak saya yang nomor dua berusia 12 tahun. Dan pada saat itu anak saya bilang, "Mak, saya pengen dikitan." Karena waktu itu pun anak sekolah lagi libur, "Saya pengen dikitan," katanya. Jadi, tapi yang bikin saya kecewa karena di saat saya Islam, saya yang selalu bersama anak-anak saya itu puasa, saya selalu suruh anak saya ngaji, saya suruh selalu anak saya pergi ke masjid untuk sholat. Di saat itu, tapi suami saya nggak mau, dia nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau puasa. Bahkan di saat yang bikin saya, di saat saya mengikut agama Islam, yang buat saya yang paling kecewa, satu, di saat bapak saya meninggal tahun 2004, bapak saya meninggal. Biasanya kalau kami orang perwiritan kan, kalau orang tua meninggal, datang ke rumah, mendoakan, gitu. Jadi, di saat bapak saya meninggal, orang perwiritanku nggak mau datang ke rumahku. Dibilangnya, percuma, ngapain kita datang ke rumahnya? Kan bapaknya Kristen, jadi percuma kita doakan pun nanti nggak sampai. Itu jawabannya. Jadi saya kecewa. Tapi di saat saya kecewa itu pun saya tetap ikut wirid, saya tetap ikuti sampai mau menyambut bulan puasa. Mau menyambut bulan puasa itu kan ngundang ustadz. Karena penutupan puasa gitu ngundang ustadz. Jadi di saat ada ustadz itu mengajukan pertanyaan, siapa yang mau bertanya gitu. Jadi saya tunjuk tangan lah. Saya tanya, "Pak Ustadz, saya mau tanya, apa betul kalau saya kan Islam, bapak saya Kristen. Jadi saya mau mendoakan bapak saya. Apa betul itu Pak Ustadz?" Nggak sampai, saya bilang gitu kan. Jadi ternyata jawabannya sama seperti ibu-ibu perwiritan itu semua. Pak Ustadz bilang seperti ini, "Iya Bu, percuma didoakan. Soalnya kan bapak ibu Kristen, ibu Islam. Jadi doa ibu itu tidak sampai," katanya. Saya jawab, "Doa saya itu tidak sampai, di mana sangkutnya Pak? Kan Tuhan kita sama. Mau Islam, mau Kristen kan Tuhan kita sama." Saya bilang. Jadi, "Iya Bu, tapi kan kalau doa itu beda," katanya. Di situ saya sebetulnya sudah kecewa. Tapi, kan aku kan kecewa sama manusia. Seperti itu pemikiran saya kan gitu. Saya merasa Tuhan tidak ada dua, Tuhan itu cuma satu gitu. Baik mau itu Islam mau itu Kristen, Tuhan kita itu satu. Gitu kan. Jadi apapun kata orang, kata manusia, saya tetap tekuni agama saya bilang seperti itu kan. Setelah itu di saat anak saya sudah dikitankan, karena anak saya yang nomor 2 itu dikitankan, anak saya yang nomor 3 pun minta dikitankan. Jadi barenganlah orang ini dikitankan. Barengan orang ini dikitankan, ya saya sangat bersyukur kan gitu. Saya sangat bahagia karena tanggung jawab saya. Ibaratnya kalau katanya anak itu sudah dikitankan, dia sudah menanggung dosanya gitu kan. Jadi saya bersyukurlah udah dua-duanya anak saya dikitankan. Rezeki pun berjalan terus, tidak ada halangan, terus rumah tangga kami pun akur, nggak ada masalah. Tapi satu yang buat saya jadi beban, setiap malam suami saya nasihati, "Pigilah Pak, sholat sama anak kita, asal maghrib pigilah." Dia tetap tidak mau. Tetap, kalau ada pun tetangga yang meninggal, dia tidak pernah mau datang, tidak pernah mau layat, mau kenduri pun tidak pernah pergi. Ada acara apapun di masyarakat dia tidak pernah mau gitu. Jadi karena saya tahu suami saya nggak mau, biarlah saya yang pergi. Soalnya kan nanti ada apa-apa juga sama saya, sama keluarga saya, ya tetangga juga yang membantu kan gitu. Tetap setiap malam kalau kami duduk di teras gitu, anak-anak sudah tidur, saya buatkan kopinya, terus saya pelan-pelan bicara, "Puasalah Pak kalau pas bulan puasa, sholatlah kalau pas waktunya sholat itu sholat." Tapi jawabannya, "Bukan sholat itu yang menentukan kau masuk surga.
Bukan puasa itu yang menentukan kau masuk surga, tapi kebaikan kau. Itu jawabannya terus. Terus saya jawab, kenapa kamu ajak aku masuk Islam tapi nggak kamu bimbing aku? Jadi nanti katanya kalau nggak kamu bimbing aku, dosaku pun kamu yang nanggung. Saya bilang seperti itu. Itu urusanku sama yang di atas, katanya kayak gitu. Tapi lambat laun terus saya pertama waktu itu cuman mau ngetes dia gitu kan. Kalau memang bapak nggak mau puasa, nggak mau sholat, udah kita pisah aja. Saya bilang kayak gitu. Tapi jawabannya terserah. Oh, ya udah, aku pulang ke kampung, pulang tempat orang tuaku. Saya bilang kayak gitu. Ya terserah, kalau kau mau pergi-pergi, tapi jangan balik lagi. Itu jawaban dia. Jadi mungkin di situ entah dia pun lagi emosi, aku pun lagi emosi. Aku pergi, aku putuskan untuk pergi balik ke kampung, ke rumah orang tuaku. Akhirnya di sini pertama anakku kubawa. Akhirnya yang ikut sama aku dua, yang paling besar dan yang paling kecil, karena yang nomor 2 dan nomor 3 masih sekolah di sana. Biaya untuk urusan surat pindahnya pun susah, sulit, dana tidak ada. Akhirnya anakku yang nomor 2 dan nomor 3 ikut dengan abangku. Abangku yang paling tua kan tinggal di Pekanbaru. Jadi ikutlah bersama abangku dia, sekolah sama abangku. Di sini aku ikut orang tua, akhirnya karena mama pun tinggal sendiri, aku memutuskan untuk cari rumah kontrakan. Cari rumah kontrakan sama anakku, yang anakku sudah SMA yang paling besar, yang perempuan, anakku yang paling besar perempuan, dia SMA sekolah di sini, sama anakku yang paling kecil pada waktu itu kami pindah itu masih TK. Masih TK, kami ngontrak di sini, aku kerja di kerja di ladang orang, nanti disuruh kerja panen cabai karena di sini kan daerah perkebunan, tanaman sayur apa semua ada di sini kan. Jadi setahun berjalan, keluarga menjodohkan saya sama abang ipar saya. Abang ipar saya ini abang ipar dari anak Pak Tua, kakak saya itu sudah meninggal. Jadi kami dijodohkan lah aku dijodohkan sama abang iparku. Setahun berjalan, 2 tahun berjalan kami hidup sama. Akhirnya kami, abang iparku ini yang sekarang udah menjadi suamiku, pertama dia karena dia ngajak aku ke Kristen gitu kan. Enggak, aku bilang, aku nggak mau masuk Kristen. Aku bilang, walaupun aku nggak bisa mempertahankan rumah tanggaku dulu, aku tetap mempertahankan agamaku. Saya bilang seperti itu. Jadi abang ipar saya ini mengalah. Ya udahlah gitu kan, biarlah saya yang masuk Islam, katanya. Terus dibilangnya lah sama pengurus masjid yang di kampung. Akhirnya pengurus masjid itu memanggil mantri lah. Jadi kita juga dia masuk Islam. Akhirnya abang ipar saya ini yang sudah menjadi suami saya saat ini masuk Islam. Tapi di saat dia sudah masuk Islam, saya suruh belajar, saya suruh pergi ke masjid. Dia mau, tapi nggak ngerti. Udah bolak-balik diajari sama imam itu gitu kan, baca ini gitu. Dibacanya. Tapi sampai rumah nanti kusuruh bacanya lagi dia nggak tahu gitu. Sampai anakku yang nomor 4 ini pun ngajari gitu. Ayo Pak, baca ini, baca ini. Nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Aku betul-betul nggak ngerti. Aku bilang, belajar pelan-pelan nanti tahunya kamu. Aku bilang gitu. Tapi pada suatu malam pada saat itu aku sakit perutku kan, udah sakit kayak kena angin duduk gitu kan. Jadi dia udah ketakutan, dia nangis berdoa, dia menyebut Tuhan Yesus, dia doakannya dengan tetap doa Kristen gitu. Itu yang aku tahu, katanya. Aku nggak tahu kayak mana doa orang Islam, katanya kan. Dia doakan aku dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Begitu juga lambat laun kami sudah bersama dari tahun 2000 2020, dari tahun 2020 awal, dari tahun 2020 awal ini sudah berjalan 2 tahun, 2 tahun setengah, berjalan 2 tahun setengah, kami tetap menjalani hidup yang seperti ya manusia yang tidak punya agama. Karena walaupun dibilang saya Islam, tapi saya tidak mempelajarinya, tidak melaksanakannya, tidak mengikutinya.
baik puasa, baik sholat, baik apapun tidak, cuman sekedar Islam KTP. Tapi di situ saya tidak sadar, saya tidak punya agama itu, saya tidak sadar. Saya merasa saya hidup ini hidup sendiri. Saya yang bikin saya hidup ini, saya yang hidup sendiri gitu. Saya tidak, di saat itu saya merasa saya tidak punya kepercayaan. Lambat laun berjalan, pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2021. Disitulah saya sakit, ke rumah sakit. Pertama saya dibawa ke rumah sakit 3 hari, berhenti sembuh ke rumah. Sampai di rumah seminggu kemudian ke rumah sakit lagi. Terus 2 hari pulang ke rumah, 10 hari lagi sakit lagi. Itu. Jadi keluar masuk rumah sakit terus. Yang terakhir bulan 3 awal, di situ saya sakit lagi sampai dibawa dulu pertama ke rumah sakit Amanda, dibawa balik lagi ke rumah, dibawa ke rumah sakit Aparina, sampai di Aparina tidak sanggup ditangani, dibawa ke Medan. Sampai dokter pun heran, dicek penyakitnya selama saya keluar masuk rumah sakit, dokter nggak dapat penyakitnya. Di USG dicek, dimasukkan alat, diperiksa, nggak ada dapat penyakitnya. Abang saya dari anak bapak tua saya itu meninggal, jadi saya mintakan saya pulang. Saya pulang ke rumah. Setelah abang saya itu dari anak bapak tua saya itu dikebumikan, malam itu kumat lagi, sakit. Datang kakak saya bilang, sebelum itu pun memang saya udah pernah didoakan. Sebelum yang abang saya meninggal ini, saya udah pernah juga didoakan, itu karena usulan dari kakak saya. Kakak saya bilang seperti ini, kalau menurutku mungkin, kau mau nggak kalau didoakan, kata kakak saya gitu kan. Saya pikir kayak gini, apa maksud kakak ini mau didoakan? Saya kan Islam, nanti didoakan sama orang Kristen gitu kan. Tapi kakak saya bilang, kan nggak apa-apa kalau didoakan aja gitu. Ya udah, aku bilang, ya biar nanti malam kami datang sama tim doa kemari, katanya. Ya, saya bilang kan. Pada malam itu datanglah tim doa ke rumah bersama kakak saya. Kakak saya bilang, ini adik saya, dia minta tolong didoakan karena selama ini sakit gitu kan. Ke rumah sakit pun nggak tahu, nggak dapat penyakitnya katanya. Jadi tim doa itu bilang sama saya, kamu apa agama Bi? Katanya. Saya bilang, saya Islam. Dibilangnya nggak apa-apa, Bi. Kami semua melayani siapapun yang minta didoakan, kami bersedia, katanya gitu kan. Jadi, oh ya, saya bilang. Terus dia bilang, Bibi mau kudoakan? Mau. Bibi ingin sembuh? Iya, saya bilang gitu kan. Tapi kalau Bibi mau sembuh, Bibi harus percaya sama Tuhan Yesus. Katanya gitu di hati saya. Ya, ini kan udah akal-akalan orang ini nih semua ini. Biar supaya saya masuk Kristen, biar supaya saya ke gereja, ini akalan kakak saya ini. Seperti itu pemikiran saya, karena selama saya yang sudah pisah sama suami saya itu, keluarga saya ini semua bilang sama saya, udahlah ke gereja aja kau balik, ngapain lagi? Orang sama suami pun bukannya kau diajari, bukannya kau dituntun. Apalagi ini udah pisahnya kalian, udah baliklah kau ke gereja. Baik ibu saya, baik abang saya yang di Pekanbaru, baik keluarga semua gitu, nyuruh saya untuk ke gereja. Saya bilang tetap, saya berkeras, saya keras kepala, saya egois, saya bilang tidak. Pada saat itu ditanyai oleh tim doa itu, saya hanya menjawab di mulut, bukan dari hati. Ditanyanya, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Saya bilang, saya percaya. Asal saya jawab aja, bukan dari hati saya, enggak. Karena saya berpikiran, orang ini udah sekongkol ini sama kakak saya, biar supaya saya ke gereja gitu. Jadi begitu didoakan saya pun, saya biasa aja. Karena saya tidak meresapi, malah kan saya biasa aja, perasaan saya itu enggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya yang saya bilang didoakan kedua kali itu, yang setelah abang saya dikebumikan itu, didoakan saya yang kedua kali itu, saya yang minta. Saya bilang, panggil itu tim doa itu, udah nangis mama, nangis kakak, nangis semua, suami saya pun nangis gitu, karena sakitnya di sini kayak ada kayu nyucuk di dada saya ini, napas pun susah, nggak bisa, sampai ibaratnya dibersta gini kayak gitu, dinginnya saya sampai keringat dingin, baju ini basah semua, saking sakitnya, nahan kan sakitnya. Saya merasa,
inilah detik-detik orang yang mau meninggal. Kayak ginilah rasanya kalau udah mau dipanggil sama yang kuasa. Kayak gitulah pemikiran saya di waktu saya merasakan sakit itu. Tapi di situ datang, padahal ibaratnya tim doa ini bukan dibayar, bukan dia mengharap imbalan apapun dari saya, tapi dia dengan sukarela datang. Pada malam itu hujan deras, datang orang itu berpayung datang ke rumah untuk mendoakan saya. Sampai dia pun mendoakan saya sambil menangis. Terus di saat itu saya didoakan itu saya bilang, Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya. Selamatkan saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Di situ saya merasa udah dijamah oleh Tuhan Yesus. Saya merasa udah ada mujizat yang dapat pada saya pada waktu malam itu. Dia mendoakan saya seperti badan saya ini kayak kena sangat arus listrik tersetrum gitu kan. Dan rasa sakit itu semakin sakit karena dia bilang pun nanti pas untuk pencabutannya ini kamu akan lebih merasakan lebih sakit lagi katanya. Pada waktu itu memang sakit kali yang kurasakan sampai untuk bicara untuk mengatakan sakit aja pun udah nggak sanggup gitu. Jadi setelah didoakan semua keluarga pun ikut berdoa menangis. Terus saya bilang, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Sembuhkan aku Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Tuhan Yesus, aku milikmu, tak ada kuasa apapun yang berhak dalam hidupku hanya selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa berkuasa dalam tubuh ini Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Saya bilang seperti itu sambil saya menangis. Tiba-tiba rasa sakit yang nyucuk sini itu hilang. Setelah itu, begitu orang itu pulang semua udah enakan di badanku. Berapa hari kemudian pas malam minggu saya bilang sama suami saya, besok ke gereja kita, saya bilang gitu kan. Dia terkejut sambil tersenyum. Dia bilang, oh ya, sambil tersenyum kayak merasa kayak apa gitu kan. Saya bilang, saya pingin ke gereja. Jadi suami saya bilang, ayolah ke rumah abang. Karena rumah abang saya yang nomor 3, abang yang atasan saya kan tidak jauh dari rumah saya. Jadi kami pergilah ke situ. Kami pergi ke rumah abangku. Malam itu kami bilang, bang, nanti hari Minggu aku mau ke gereja. Situ pun abangku ketawa gitu. Ketawa dia. Kayak merasa nggak mungkin. Karena selama ini pun udah menyuruh untuk ke gereja itu saya nggak mau gitu. Kok ini tiba-tiba minta ke gereja gitu kan. Terus kakak ipar saya bilang, oh terima kasih Tuhan, katanya. Engkau sudah mendengarkan doaku yang kudoakan selama ini. Aku pingin kali kalau dia ke gereja, adikku ini ke gereja, katanya. Selama ini ternyata dia mendoakan saya gitu. Supaya tersentuh hati saya, supaya saya ke gereja. Akhirnya hari Minggu itu, karena mama saya pun senang kali, mama saya sama kami agak berjarak jauh lah. Karena mama saya kan tinggal di Sembahe. Karena saya bilang saya pingin ke gereja, mama saya pun datang ke Brastagi. Pada hari Minggu itu sama abang saya, sama mama saya, sama keluarga semua kami pergi ke gereja. Pulang gereja mama saya bilang kumpullah kita makan rame-rame, kita sama-sama makan ini ngucap syukur bahwa saya mau ke gereja, keluarga semua senang. Setelah minggu pertama, minggu kedua kami ke gereja terus aku nggak pernah sakit lagi. Sampai obat yang dikasih dokter yang untuk jangka 3 bulan itu pun nggak aku makan lagi. Obat itu nggak aku makan lagi. Karena aku bilang sama, udah lama nggak usah aku makan obat ini lagi. Makanlah anakku, itu kan antibiotik itu. Di dalam kan lukanya belum sembuh katanya. Nggak aku makan lagi. Budek pun aku dibikin obat ini, udahan. Udah terlalu banyak obat yang aku makan. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi obat itu saya buang. Saya buang obat itu sampai sekarang ini, puji Tuhan, saya tidak pernah kumat lagi penyakit saya tidak pernah merasakan sakit lagi di perut saya, di dada saya, nggak pernah. Tapi saya yakin, saya percaya, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit. Saya sudah diberikan kesempatan lagi untuk hidup, agar saya kembali kepadanya, karena Tuhan Yesus sudah merindukan saya. Saya seperti dombanya yang hilang, jadi Tuhan Yesus sangat menyayangi saya. Jadi saya tidak akan gentar lagi, saya tidak akan mengecewakan Tuhan Yesus lagi. Yang kedua kali saya tidak akan mengecewakannya lagi. Jadi saya saat ini
lebih banyak meluangkan waktu untuk baik bersaksi ataupun pergi menara doa atau PA atau apa yang ada di dalam gereja, semampu saya ikuti, saya pelajari. Tapi di saat di dalam kesembuhan saya, dalam saya sudah mengikut Tuhan Yesus, di dalam saya sudah balik ke Kristen, saya sudah sembuh. Tapi begitu banyak pergumulan-pergumulan yang saya hadapi. Tapi pergumulan itu tidak membuat saya untuk tidak kuat, karena saya yakin Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saya jatuh sampai tergeletak. Karena saya yakin Tuhan Yesus sangat menyayangi saya, sangat menyayangi saya. Walaupun begitu banyak ujian, cobaan yang saat ini saya hadapi, saya tidak gentar. Karena saya yakin Tuhan Yesus akan selalu menopang dan menolong saya. Baik pergumulan di dalam keluarga, baik pergumulan di dalam rumah tangga, baik pergumulan di dalam perekonomian, saya tetap kuat. Karena pada saat ini pun saya masih bisa tetap makan. Saya masih bisa bekerja karena saya sudah diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Jadi saya tidak takut. Saya selalu kuat. Begitu banyak cobaan lagi yang dari luar yang menghadang saya, baik dari keluarga, baik dari kehidupan rumah tangga kami, karena kami pun sama abang ipar saya ini kalau dibilang orang Karo belum diadati, belum dipestakan, belum ada adat, karena ekonomi belum memadai. Jadi baik dari rumah tangga, setelah saya disembuhkan dari sakit, kami selalu ada masalah. Dari masalah kecil pun bisa besar. Kami bisa selalu berantem, nanti akur lagi, berantem, akur lagi gitu. Saya tidak tahu, mungkin banyak cobaan, banyak godaan apa semua yang menghadang sama saya, tapi saya selalu berdoa, Tuhan, kuatkan saya untuk menjalani semua ini, untuk menghadapi semua ini. Jadi, apapun yang sekarang saya rasakan, saya merasa tetap kuat. Apalagi di saat begitu banyak beban yang saya hadapi, kalau saya udah pergi ke Batian atau pergi ke menara doa, asal pulang dari sana, saya merasa sudah tidak ada beban lagi. Saya sudah tidak ada masalah lagi. Hati ini lapang, hati ini damai. Jadi sampai saat ini, apapun masalah yang saya hadapi, saya tetap yakin Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saya terjatuh sampai tergeletak. Dan Tuhan Yesus akan selalu tetap menyayangi saya. Haleluya, terima kasih. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana tanggapan saudara? Apakah saudara sangat terberkati lewat video yang saya bagikan ini? Kalau saudara terberkati, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share supaya video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sangat luar biasa, ibu ini dari Kristen menjadi seorang mualaf dan dia memualafkan suaminya. Dan apa yang terjadi, justru dia sendiri percaya kepada Kristus lewat pengakuan mulutnya, karena dia melihat keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Dia disembuhkan, dia diselamatkan dari kematian. Sangat luar biasa. Di sini kita melihat bahwa walau begitu banyak tantangan, walau begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh ibu ini, tetapi justru Tuhan Yesus mengasihi dan peduli dan bahkan memanggil ibu ini untuk kembali kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, pelajaran apakah yang penting yang harus kita dapatkan di dalamnya? Kita harus mengerti, sebagai manusia kita harus memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat Alkitab, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat pelayan-pelayan Tuhan, lewat anak-anak Tuhan, bahkan lewat setiap orang yang kita jumpai. Tuhan bisa berbicara untuk membalikkan hati kita yang tadinya salah, yang tadinya tidak percaya kepadanya, melainkan supaya kita boleh percaya dan berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya di Alkitab seorang Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun supaya orang-orang pada waktu itu berbalik dan bertobat. Berbalik dari apa? Dari jalan-jalan mereka yang salah.
dari jalan-jalan mereka yang tidak benar, berbalik kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Dan dikatakan juga dalam kitab Yohanes, apabila anak itu, apabila Firman itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kita melihat ibu mualaf ini dimerdekakan dari sakit penyakit, dimerdekakan juga dari dosa yang telah diperbuat, kesalahan sebelumnya. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.